Oke, ya kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini. Kami mau terus diajar kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau ditaklukkan oleh fakta dan data. Kami tidak mau ditaklukkan oleh ketakutan kami. Tetapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami berfokus hanya kepada firman-Mu saja, hanya kepada janji-janji-Mu saja. Hari ini ajari kami Tuhan untuk kami terus senantiasa berfokus untuk melakukan firman-Mu, tidak skip dengan apapun yang Kau firmankan, dan terus belajar untuk menangkap setiap firman-Mu dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Ajari setiap kami Tuhan, dan buka selubung-selubung di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini saya terlalu banyak menemui orang-orang yang sedang mengalami uh, panic attack ya. Ada sebuah kecemasan, ketakutan yang luar biasa dan itu tiba-tiba datang mendatangi seseorang. Dan itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, banyak sekali. Dan mari kita belajar dan kita akan mendengarkan kesaksian orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut. Mengapa mereka mengalami tersebut dan bagaimana mereka menjadi sembuh. Oke, kalau Mbak Neni belum ada, boleh Cieni dulu. Cieni ada nggak? Saya lagi Cien. coba telepon Mbak Neni dulu ya, Mbak Ana, soalnya masih belum bisa dikontak. Oh, oke oke. Jadi kayaknya Cieni sudah ada ya. Halo, Shalom. Shalom. Hmm, Mana Cieni? nggak dengar tak? Ada suaranya tapi orangnya nggak ada. Ya kok, ini sudah dibuka Ah, semua, Mbak. Oh kelihatan iya iya kok, iya iya. Oke kelihatan. oke oke. Ya. Ya ya. Nah, Ya. Silakan Cien. Halo, Kamu Shalom. dengerin ya. Ya ya. Izinkan saya sedikit bercerita. Tadi tiba-tiba ditelepon sama Mbak Ana. Kamu cerita tentang kamu pernah mengalami panic attack. Ya, enggak langsung. saya pernah mengalami panic attack cukup lama. Bukan cuma 1-2 hari mungkin kalau orang-orang mengalami gitu ya. Tapi cukup lama, mungkin sekitar 1 tahun ada lebih. Karena eh, ujungnya memang karena saya sakit hati sama seseorang. Jadi tiap kali saya dengar ada orang itu disebut namanya, saya itu bisa langsung secara mendadak otomatis tubuh saya, mau saya kan nggak kayak gitu ya, bisa tiba-tiba kram sangat hebat. Bukan cuman kram sangat hebat, saya sampai harus jongkok dan nggak bisa berdiri. Misalkan lagi jalan di mana gitu ya, pertokoan atau dimanapun. Ada nama orang itu disebut orang, mereka kan nggak kenal nih sama yang saya maksud, kan mereka nggak kenal. Tapi nama sama aja nama itu disebut, saya langsung jongkok di tempat, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, perut tuh bisa kram hebat, bisa nafas ngos-ngosan, muka tiba-tiba pucet gitu kan, tangan gemeteran. Karena itu nanti butuh waktu sekian saat untuk saya ngatur nafas, terus ngomong ke diri sendiri, aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, baru saya bisa jalan. Mungkin eh, orang nggak percaya gitu kan ya. Tapi itulah yang saya alami. Karena kok bisa sih kamu kayak gitu? Kamu mikirin kali? Enggak. Waktu jalan itu saya lagi nggak mikir apa-apa. Mikirin tentang si dia yang bikin saya sakit hati pun enggak gitu. Tapi begitu ada nama itu disebut, padahal yang dimaksud bukan orang yang sama gitu kan ya. Itu bisa mendadak. Secara otomatis mempengaruhi seluruh tubuh saya. Terus nanti kalau tidur tiba-tiba bangun itu kaget gitu. Kayak orang girap-girapen kalau orang Jawa bilang. Kalau orang bahasa Indonesianya apa ya itu ya bahasa kirap-kirapan itu. Tiba-tiba bisa kayak orang shock, duduk, bangun, Cien. ya, Cien. Cien. ya. Mbak Neni sudah ada karena beliau itu mau tugas Mbak, biar Mbak Neni dulu ya. Mbak Nani dulu setuju. Ya, Mbak Neni dulu ya. Karena itu kasusnya sama, persis plek. Ini sebagai tanda bahwa ini
banyak terjadi di sekeliling kita. Ayo Mbak Deni dulu, silakan Mbak Deni. Karena beliau jam 8 mau tugas. Selamat malam, Mbak Ana. Malam Mbak Selamat Deni. malam, Ibu Yeni. Selamat malam, teman-teman. Apakah suara saya Dengar. kedengaran? Jelas. Kedengaran ya. Oke. Em, Terima kasih buat kesempatannya, Mbak Ana. Em, karena ini temanya adalah panic attack, ya, panic attack. Dan saya diminta oleh Mbak Ana untuk men-sharingkan kejadian yang saya alami kira-kira 17 tahun yang lalu. Tepatnya itu 2008 bulan Juli ya, Juli 2008. Awalnya itu saya lagi jalan-jalan sama anak saya, ya, karena saya sudah berhenti bekerja. Saat itu saya berhenti bekerja, lalu saya jemput anak saya dari sekolah dan saya ajak dia jalan-jalan di Blok M. Lagi mau cari jeans. Anak saya waktu itu umur 7 tahun, yang pertama, si Carlo. Ketika saya di mall itu, tiba-tiba saya keringat dingin, saya tidak bisa bernapas, dan saya yaitu ya seperti perutnya kram dan segala macam. Dan akhirnya singkat cerita, saya lari dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang di luar, yaitu ada pos polisi, ya. Eh, saya diantar ke rumah dan mulailah terjadi suatu eh, serangan-serangan ya. Jadi pada awalnya memang saya pikir itu adalah darah rendah, ya. Saya pikir itu adalah penyakit darah rendah. Saya kecapean atau kurang tidur dan sebagainya. Tetapi pada malam harinya, ketika orang-orang pada tidur, saya seperti orang yang ketakutan. Ketakutan bahwa saya tidak bisa melewati malam itu. Seolah-olah dinding-dinding di kamar saya itu akan runtuh menimpa saya, ya. Jadi apa yang saya lakukan pada saat itu? Pada saat itu saya mencubiti diri saya sendiri, ya. Saya cubitin. Kenapa saya cubitin, saya cakarin atau saya tusuk-tusuk dengan garpu, ya, supaya kegelisahan saya itu yang sangat mengganggu itu teralih ke sakit saya ini, sehingga tangan saya itu luka, ya, luka-luka. Tiap malam begitu. Saya bingung, saya di kamar itu sesak napas, saya lari keluar juga ketakutan ya di luar sana. Entah apa yang membuat saya takut, lalu saya masuk lagi, begitu terus. Eh, saya Hmm. tersiksa intinya ya, Kak. Dan yang paling parah adalah kasihan suami saya ya, dia udah capek-capek pulang kantor gitu kan, tapi menghadapi istrinya yang dalam tanda kutip sakit gitu ya. Dan saya nggak tahu itu saya sedang, saya ini kenapa gitu kan, saya ini kenapa saya seperti ini. Karena pengetahuan saya pada saat itu sangat minim ya mengenai mental health. Dan setahu saya pada tahun 2008 itu memang belum terlalu banyak gitu ya. Atau saya juga nggak tahu. Jadi pengetahuan saya minim soal itu. Eh, Lalu ketika terus berhari-hari saya berjuang melawan rasa takut saya, begitu ya. Dan saya kan tidak bisa ya tergantung dengan atau mengganggu anggota keluarga saya yang lain terus ya. Suami saya juga butuh istirahat, besoknya bekerja begitu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya nggak bisa begini terus. Saya seperti zombie yang hidup segan, mati tak mau gitu ya. Bagaimana ini? Sampai anak-anak saya aja takut ya mendekati saya karena eh, seperti zombie yang tidak ada jiwanya lagi gitu ya di situ ya. Sehingga saya hanya mengunci diri di kamar.
Pada malam saya nggak bisa tidur, pagi saya lemes. Itu yang terjadi pada saya. Lalu ada suara yang mengatakan di dalam hati saya, tiba-tiba ada suara yang seperti menuntun saya, dan saya yakin itu adalah Roh Kudus yang bilang bahwa kamu harus kembali kepada Tuhan. Kamu harus minta pertolongannya. Hanya Dia yang bisa menolong. Lalu saya mulai baca Alkitab. Saya mulai doa rosario. Saya mulai mendengarkan lagu-lagu rohani, dan ajaib itu terbukti menenangkan saya ya. Jadi malam-malam itu ketika serangan itu mulai datang lagi, saya mulai panik ya, saya mulai mencubiti diri saya, tapi terus saya ambil Alkitab, saya baca. Rupanya bisa teralih ya. Sakitnya itu bisa, atau kegelisahan saya itu bisa teralih ke situ. Lalu saya mulai bisa mengatasi ketakutan saya sedikit demi sedikit dengan membaca Alkitab. Seperti suara itu seperti menuntun saya ya, mulai membaca. Akhirnya ketika setelah semuanya itu mulai pelan-pelan saya lewati, saya mulai lagi bisa menyetir ke ke apa namanya, ke sekolah. Lalu Tuhan mulai tunjukkan, dengan saya ketemu dengan seorang ibu di ruang tunggu yang namanya Mbak Ana. Ya, saat itu Mbak Ana ini eh, ketika kita ngobrol, saya lupa topiknya apa, tapi saya bilang sama Mbak Ana, Mbak, saya tuh sering keringet dingin, Mbak. Tangan saya suka berkeringat, kaki saya suka berkeringat, tengkuk saya tegang. Terus Mbak Ana bilang, kamu pernah nggak mengampuni atau pengampunan gitu ya terhadap orang-orang di sekitar kamu atau juga terhadap diri kamu sendiri? Nah, istilah itu masih asing buat saya ya, masih baru, belum familiar. Apa itu pengampunan? Kenapa saya harus mengampuni? Kan fisik saya yang sakit gitu ya. Lalu Mbak Ana mulai cerita tentang keluarganya, bagaimana dia mengampuni ayahnya pada saat itu. Itu tahun 2008 ya. Lalu saya ketika pulang sambil menyetir setelah menjemput anak sekolah ya, saya sambil berpikir apa itu pengampunan, itu enggak. Saya masih belum eh, belum ngeh gitu ya yang terjadi dengan diri saya. Lalu ketika besoknya saya mulai menyetir ya, ngantar anak sekolah lagi, tiba-tiba ada suara di dalam hati saya. Neni, kamu harus mengampuni musuh-musuhmu. Mengampuni, kok saya dengar istilah itu lagi, mengampuni? Saya kan nggak punya musuh, Tuhan. Itu kan saya nggak punya musuh. Saya kayak berargumentasi dengan suara itu. Tiba-tiba itu seperti film yang lewat di kepala saya ya, seperti film diputar gitu. Tiba-tiba muncullah orang-orang yang dulu saya sebelin, yang menyakitin hati saya, mulai dari saya kerja, mulai dari saya kuliah, mulai dari saya em, apa namanya, mulai dari saya kecil ya, mulai saya berantem di segala macam itu timbul semua, dan saya menangis di mobil, di dalam mobil itu saya menangis, saya eh, bersyukur dan juga terharu, pokoknya campur aduk. Tuhan sudah singkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam diri saya. Singkat cerita, eh, saya tahu bahwa saya harus mengampuni. Maka ketika pulang, saya lalu meminta ampun kepada orang tua saya, kepada adik saya, kepada eh, orang-orang di sekitar saya di dalam rumah. Mereka bingung, ini kenapa sih Mbak Neni ini kok minta ampun, emang mau pergi kemana sih gitu ya. Tetapi terjadi rekonsiliasi yang luar biasa, dan di situ pecah, di situ saya seperti diangkat batu yang menekan saya selama ini. Singkat cerita, saya semakin pulih. 6 bulan berjalan begitu ya. Saya semakin pulih, saya semakin pede. Tetapi sering kadang-kadang serangan itu datang. Misalnya ketika macet, saya mulai panik, saya mulai nafas saya tersengal-sengal. Tapi terus saya tahu cara menanganinya, yaitu saya menyebut nama Yesus, Yesus, Yesus. Atau saya juga menyanyikan lagu rohani.
Lalu setahun sesudahnya saya dipertemukan lagi dengan seseorang yang punya penyakit yang sama. Dan dia bercerita bahwa itu dia mengalami yang namanya panic attack atau panic disorder. Dan disitulah saya mulai mengenal istilah itu. Oh, jadi yang saya alami itu namanya panic attack atau panic disorder. Saya baru tahu gitu ya, eh, istilah itu. Kalau mungkin sekarang istilah itu mungkin lagi terkenal ya, lagi banyak dibahas, tapi dulu belum gitu. Sehingga apa yang saya alami ini saya anggap aib. Saya malu menceritakan, saya malu sharing kepada orang lain karena takut orang lain menganggap saya gila gitu ya dalam tanda kutip. Nah, pada saat itu saya menyembunyikan atau merahasiakan ya keadaan saya. Tetapi ketika dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami hal itu, jadi Tuhan sengaja mempertemukan saya dengan penderita yang sama. Sehingga saya mulai terbuka ya hati dan pikiran saya bahwa oh, ini yang namanya panic attack, ini yang namanya panic disorder, dan berarti saya tidak sendirian. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupin, tidak perlu malu. Maka saya mulai terbuka, saya mulai memberanikan diri, browsing, cari tahu tentang hal itu. Dan benar, gejala-gejalanya sama. Lalu Tuhan baik banget, selain dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk menyingkapkan selubung-selubung bahwa ini loh yang kamu alamin, kamu tuh kena panic attack. Dia juga memberikan ayat yang kayak membuka selubung saya selama ini, yaitu di 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 21. Nanti Bapak Ibu baca sendiri, tetapi satu ayat yang paling mengena kepada saya yaitu di ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saya baru disingkapkan ayat ini sama Tuhan, ditunjukin bahwa Neni, kamu tidak perlu takut. Kalau kamu takut berarti kamu belum sempurna di dalam kasih. Dari ayat ini saya nangis ya ketika disingkapkan ayat ini, dan saya mulai ingat bahwa segala hal yang dulu-dulu itu dari saya dimarahin bos saya, itu cuman trigger aja. Trigger yang membuat bom itu meledak gitu. Sebetulnya saya udah menabung kepahitan itu dari saya SD. Ketika saya berantem sama teman saya simpan. Ketika saya kuliah, berantem sama teman saya simpan. Ketika saya dimarahi orang tua, saya simpan. Rupanya itu tertumpuk ya, terakumulasi. Sehingga secara tidak sadar itu seperti bom waktu. Seperti gunung es ya, yang di bawahnya nggak kelihatan sebenarnya. Dan itu termanifestasi dari fisik, kelihatan di fisik saya ya, akhirnya kena panic attack itu. Nah, ketika itu saya keras banget. Saya mulai marah sama Tuhan ketika saya berhenti dari pekerjaan karena ada suatu kesalahan ya di kerjaan yang saya sama bos saya diminta untuk uh, demosi ya, mengundurkan diri secara halus karena saya dipindah ke tempat yang sama sekali tidak saya sukai. Saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kok jahat. Saya udah capek-capek ambil S2. Saya udah capek-capek sekolah pada saat saya kerja. Saya sambil sekolah, sambil hamil, sambil melahirkan. Kenapa tidak ada yang berhasil? Kenapa saya dapat kerjaan yang seperti ini? Saya selalu gagal, semua pekerjaan saya salah. Lalu suami saya bilang, Neni, kamu nggak boleh marah sama Tuhan. Kamu tidak boleh marah sama Tuhan. Lalu saya tidak mendengar. Seperti itu masuk ke telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Setelah itu saya terkena panic attack ini pada tahun 2008. Ini saya flashback ya. Jadi sebetulnya segala hal yang dilakukan bos saya itu hanya trigger aja. Sebetulnya itu udah ada sejak lama. Sudah ada tapi hanya seperti bom waktu aja. Dan ketika saya dapat ayat ini, saya seperti
nangis ya. Saya merasa Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu sangat baik sehingga eh, Dia itu mau datang kepada saya pada saat saya masih berdosa. Saya bahkan mencaci maki Dia, mengatakan menyalahkan semua kejadian yang saya alami kepada Dia. Itu betapa egoisnya saya. Jadi sebetulnya siapa saya sampai saya menuntut suatu penjelasan ya kepada Tuhan gitu. Jadi eh, luar biasa, Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang tepat seperti Mbak Ana, lalu ketemu lagi dengan para penderita panic attack, lalu saya disingkapkan suatu ayat dan saya juga apa namanya dikasih teman-teman yang luar biasa membangun ya, sehingga pada tahun 2017 saya memberanikan diri untuk menulis kesaksian saya ini dan lalu saya kirim ke Solusi dan akhirnya dibuat suatu videonya. Tujuannya adalah supaya apa yang saya derita ini, apa yang saya alami itu nggak sia-sia penderitaan saya, tapi menjadi kesaksian yang bisa menguatkan orang lain, sehingga orang lain yang mengalaminya itu kan kadang bingung ya, yang terjadi sama dirinya itu apa. Tetapi orang itu akan membuat dia merasa tidak sendirian, bahwa ada Tuhan yang selalu beserta dengan dia. Mungkin itu, Mbak Ana. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Neni. Di antara waktu yang sangat sibuk, bisa kasih kesaksian. Thank you ya. Eh, saya tahu ada banyak yang diberkati dengan ceritamu, ya. Dan ini sama ya, sama ceritanya dengan Ci ini dan banyak lagi orang yang mengalami eh, panic attack. Ya, silakan dilanjutkan Ci ini. Silakan Ci ini dilanjutkan. Bukankah sudah lengkap ya tadi yang diceritakan? Kurang lebihnya sama. Enggak, supaya uh, memberitahukan kepada teman-teman bahwa gejala-gejalanya seperti itu. Ya, gejala-gejalanya kurang lebih ya. Bahkan saya nggak bisa jalan. Terus buat tadi yang kira-kira barusan masuk nih ya, ada beberapa yang terlambat. Jadi waktu itu saya sakit hati dengan seseorang. Dan kalau dengar nama orang tersebut, saya mau tidak mau, mau itu jalan di pertokoan atau dimanapun, dengar aja namanya gitu kan ya, disebut oleh orang yang bahkan nggak saya kenal. Dan itu pasti bukan dia karena mereka nggak saling berhubungan. Saya bisa langsung jongkok, kram perut, mual, pusing, semua keringat keluar, keringat dingin gitu kan ya. Saya butuh beberapa saat untuk mengatur nafas dan untuk saya berdiri kembali dan berjalan kembali itu butuh sekitar ya 10 menitan adalah ya. Itu karena langsung jongkok kan ya saking sakitnya. Eh nggak cuman itu, kadang-kadang juga berupa mual, mau muntah. Pokoknya banyak lah yang seperti itu. Itu saya alami selama kurang lebih 1 tahun. Saya tahu itu karena saya sakit hati. Bedanya kan dengan tadi kan Mbak Neni kan nggak tahu dia kenapa. Saya tahu saya sakit hati. Tapi saya tidak mampu melepaskan pengampunan. Jadi eh, saya nih berusaha sendiri, Tuhan gimana caranya? Aku mau Tuhan tapi aku nggak mampu. Saya tuh sampai sembari jalan, sembari kayak tiap langkah saya ngomong Tuhan aku mau tapi aku nggak mampu karena aku sakit hati Tuhan begini 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 begini. Tuhan tolongi aku mau tapi aku tidak mampu. Sampai 2 minggu kemudian saya baru ngomong Tuhan ya sudahlah aku mau nurut aku mau mengampuni. Terus sampai 2 minggu berikutnya baru saya bilang ya Tuhan aku mengampuni dia. Ngomong itu sebetulnya untuk membuat saya itu rela mengampuni karena sesungguhnya saya nggak mampu. Saya minta Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya. Karena alam bawah sadar, meskipun mulut saya mengucapkan saya mengampuni, tapi tubuh saya tuh nggak bisa bohong. Kalau saya masih jongkok, masih kram, berarti saya belum bisa mengampuni. Kalau saya masih pusing mual dan keringat dingin, berarti saya belum bisa mengampuni. Tubuh ini yang jadi patokan saya waktu itu, reaksi tubuh saya gimana.
bisa nggak jalan, bisa nggak kayak gitu lagi. Karena alam bawah sadar yang sudah terlanjur terbentuk itu butuh waktu ya. Karena nggak bisa instan. Apalagi waktu itu saya nggak pakai firman. Waktu itu saya nggak ada yang ngajari. Oh kamu kayak gini pakai firmannya ini gitu kan ya. Saya cuma bilang Tuhan, tolong aku mau. Gimana caranya? Ya Tuhan pakai cara seperti itu pelan-pelan memulihkan saya dan kayak cuci otak setiap peristiwa-peristiwa itu dihapuskan sembari saya ngomong saya mau mengampuni dan saya memberkati dia. Sampai akhirnya selesai, saya ada orang ngomong itu, saya nggak apa-apa, bahkan saya bisa menceritakan peristiwa itu tanpa saya harus kram perut. Itu butuh waktu, butuh proses, tapi intinya Tuhan aku mau, ubah aku dan aku mengampuni dia, itu menyembuhkan tubuh kita sendiri. Mbak Naja yang melanjutkan, terima kasih. Terima kasih Cik Yeni, terima kasih Mbak Neni buat kesaksiannya. Em, Kenapa saya eh, angkat tema ini? Karena hampir tiap hari saya menemukan orang-orang yang sedang mengalami panic attack ya. Dan bukan kebetulan jika malam tadi, sore tadi ya, maghrib tadi itu di KKS Winner, di KKS anak-anak itu muncul sebuah masalah. Ada satu anak yang dipukul sama temennya sampai dicekek, sampai kerasa sakit sekali dan itu membuat dia sakit hati dan dia bertanya kepada grup saya kan di KKS ini kan ada grup anak-anak ya. Dia bilang bahwa sakit sekali rasanya aku kok masih gregetan ya sama orang itu. Nah, saya sudah sampaikan kepada dia untuk melaporkan anak tersebut kepada kepala sekolah karena korbannya tidak hanya satu, tetapi beberapa anak. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika sejak kecil kita ini tidak diajari untuk mengampuni, seperti yang dibilang sama Mbak Deni tadi, itu menjadi sebuah bom waktu, ya, sebuah bom waktu. Maka dari kecil, mari Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil gitu ya, kalau di sekolah mereka mengalami yang namanya bullying, mengalami yang namanya di dibanding-bandingkan, dia diolok-olok, kemudian disakiti, dipukul, aniaya apapun itu yang menyakitkan hati, ajari mereka untuk mengampuni. Karena kalau tidak, itu sebetulnya sudah menjadi selubung yang dibilang di Beelzebul tadi ya. Kemarin-kemarin kita belajar tentang Beelzebul. Apa itu Beelzebul? Adalah roh jahat yang berbentuk lalat. Dia akan masuk, ambil alih, mengambil kesempatan dari celahmu tadi. Ketika engkau luka, engkau tidak paham bahwa engkau harus mengampuni, maka dia akan datang, masuk ke dalam lukamu itu dan membuat luka itu tambah parah. Dia si lalat BL10 itu akan membuat selubung demi selubung, selubung demi selubung, selubung demi selubung. Sepertinya baik-baik saja, ya, sepertinya dia baik-baik saja. Tetapi nanti kena trigger apa, dia tiba-tiba akan menjadi seorang yang sangat, ya kayak tadi, seperti teman-teman kita tadi ada yang di mall tiba-tiba eh, kram perutnya, kemudian gelap, dia tidak bisa bernafas, ya. Gejala-gejalanya seperti itu. Jantungnya berdebar-debar dengan kencang, sesak napas, pusing, gemetaran, gemetaran, ya. Jadi tiba-tiba tuh tubuhnya gemetaran. Terus kemudian berkeringat, keringat dingin, ya. Terus mual, mau muntah, kemudian sakit perut, nyeri di dada, mati rasa atau kesemutan, dan perasaan seperti tercekik. Nah, ini gejala-gejala bahwa dia mengalami yang namanya panic attack, ya. Kemudian ada secara psikolog, secara psikis dia itu takut kehilangan kendali.
Makanya Mbak Neni tadi waktu di dalam mall, dia dalam kesadarannya mencari tempat untuk dia bisa keluar dari mall. Ya, karena dia pegang waktu itu anaknya masih kecil, dia bawa anak yang masih kecil kan nggak bisa tolong ya. Tapi eh, dia lari ke apa namanya satpam untuk mendapatkan pertolongan, Terus eh, yang menjadi masalah ketika keluarga itu tidak mengerti, mereka akan dianggap sebagai orang yang manja. Ya betul, ya betul. Kamu kok manja sekali? Udahlah ini gitu ya. Tapi sebetulnya itu benar-benar yang serangan itu ada di dalam diri mereka. Mereka nggak mengada-ada. Ya, mereka yang mengalami serangan tersebut tidak mengada-ada, benar-benar terjadi di dalam diri mereka sebuah kondisi tubuhnya yang mengalami rasa-rasa seperti itu. Nah, yang mau saya sampaikan, bagaimana engkau menghadapi panic attack ya dari versi Tuhan ya. Tapi sebetulnya Tuhan itu sudah ngomong, sudah berfirman 365 kali di dalam 1 tahun. Itu ibaratnya 1 tahun itu Tuhan selalu ngomong jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Aku Allah Immanuel, aku menyertai engkau. Nah, masalahnya kenapa menjadi takut? Ya betul. Tadi ayatnya di 1 Yohanes 3 ya. 1 Yohanes 4. Di dalam kasih ayat 18 tidak ada ketakutan. Berarti kalau engkau ada rasa cemas, engkau ada rasa takut, engkau ada rasa kayak semuanya akan menindihmu, ada rasa-rasa kecemasan yang berlebihan seperti itu, engkau sedang berada di dalam bentuk kasih yang tidak sempurna. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, apa itu kasih? Kasih itu salah satunya adalah mengampuni. Bapak Ibu pelajari di 1 Korintus 13. Pelajari tentang kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, seringkali yang terjadi adalah yang hari-hari ini ya. Kalau dulu masa Mbak Neni itu di tahun 2008 itu belum ada yang namanya seperti sekarang ya, internet bisa dengan mudah kita akses ya. Sehingga tidak ada informasi-informasi yang bisa kita unduh dengan cepat. Nah, hari ini ada begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan dalam segala berita, mau berita buruk, mau berita perang, mau berita bencana alam, mau berita berita apapun yang negatif. Engkau bisa yang namanya mendownload atau engkau bisa membukanya, ya kan? Pada waktu engkau luka dan engkau menyukai bacaan-bacaan seperti itu, tiba-tiba nanti handphonemu itu kan akan memberikan yang namanya berita-berita yang sama yang sedang kau baca, betul ya? Dan itu membuat engkau semakin panik. Karena apa? Frekuensimu memang sudah negatif. Frekuensimu negatif, memanggil roh-roh jahat itu semakin mendatangimu. Sehingga kondisimu semakin parah. Ini yang zaman sekarang ya. Zaman dulu memang nggak seperti itu. Zaman dulu seperti Ci Yeni itu hanya kalau diingatkan oleh nama satu orang itu dia bisa tiba-tiba yang namanya perutnya kram gitu ya. Terus mau muntah. Yang saya lihat itu waktu itu dia sering mau muntah. Setiap kali dia ingat nama itu tiba-tiba dia akan lari ke kamar mandi dan dia muntah-muntah ya. Dan kalau sekarang yang saya lihat
itu mereka cenderungnya didatangi oleh informasi-informasi dari internet ya, dari YouTube, dari Instagram, apapun yang berita-berita negatif itu tiba-tiba mendatangimu. Nah, itu yang disebut dengan frekuensi. Ketika engkau memiliki frekuensi negatif, maka semua yang negatif itu akan mendatangi. Nah, saran saya ya, bagaimana supaya engkau lebih cepat sembuh adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ketika engkau dalam kegelapan, ya, Yohanes 1 ayat 4 dan 5 itu jelas sekali ya. Engkau di dalam kegelapan, datangkan saja terang, maka kegelapan itu akan sirna toh. Yang namanya ketakutan, yang namanya kegelapan itu akan menimbulkan yang namanya ketakutan. Kenapa bisa menjadi gelap? Karena iblis tadi membuat selubung ketika engkau sakit hati. Selubung itu membuat engkau tidak bisa melihat cahaya. Artinya, walaupun engkau sedang dalam cahaya matahari siang bolong, kalau iblis itu membuat selubung di matamu, engkau tetap di dalam kegelapan. Ya kan? Itulah kenapa engkau dianggap sebagai orang yang ini agak-agak ya, gitu ya. Kalau kalau Mbak Neni itu dianggap agak-agak sakit jiwa ya, sampai ibunya bilang dia di dalam ceritanya itu, Neni jangan seperti itu, di keluarga kita nggak ada yang sakit jiwa, gitu sampai dibilang dia sakit jiwa gitu ya. Tapi sebetulnya uh, Yohanes 1 ayat 4 dan 5 dengan jelas disampaikan bahwa di dalam dia, di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Satu-satunya cara untuk engkau sembuh dengan cepat dari panic attack adalah engkau baca firman. Maka Mbak Neni tadi dibilang diingatkan untuk membaca firman, dia mulai membaca firman, dia mulai mengalami kelegaan. Karena apa? Firman itu adalah Allah sendiri dan Allah itu adalah terang. Ketika engkau mendatangkan terang, kegelapan di dalam dirimu sirna. Itu ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Di dalam dia, di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi ketika engkau membaca firman, engkau deklarasi firman. Nah, yang jadi masalah itu gini loh. Engkau sudah terlalu sibuk di dalam pelayanan. Tetapi tidak pernah sungguh-sungguh yang namanya memasukkan firman Tuhan di dalam pikiran. Engkau menganggap bahwa aku udah tahu, memang harus mengampuni. Tapi kan tidak dikerjakan. Aku sudah tahu, harus begini sesuai dengan firman Tuhan. Harus membaca firman Tuhan. Tapi kan tidak dikerjakan. Engkau membaca. Oke, aku sudah membaca sehari 5 pasal. Tapi cuman baca doang. Tidak memasukkan setiap perkataan-perkataan Tuhan tersebut ke dalam hati dan pikiran. Sehingga ia nggak berdampak apapun. Engkau hanya membaca saja. Tapi tidak merenungkannya. Tidak memasukkan di dalam rohmu, di dalam jiwamu. Sehingga engkau tidak mengalami yang namanya mujizat dari engkau membaca firman tadi. Ya, jadi saya anjurkan Bapak Ibu mulai hari ini ketika engkau membaca firman sampai engkau bisa ngajar. Nah, sampai engkau bisa ngajar. Kalau engkau bisa ngajar firman, artinya engkau sudah paham firman itu. Ngeceknya bagaimana? Ya, ngobrol dengan siapapun gitu, nyambung. Ngobrolin firman itu nyambung. Dan engkau bisa ngomong dengan orang tentang firman. Maka itu berarti firman itu sudah masuk di dalam dirimu. Tetapi jangan sampai itu engkau hanya cerita firman tapi engkau tidak melakukan. Ya, itu juga sama saja jadi munafik ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelajari tentang kasih sungguh-sungguh,
bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau ada orang-orang yang masih cemas, masih takut, itu biasanya karena memang masih ada luka di dalam dirinya yang dia merasa dia sudah mengampuni, sebetulnya belum. Trauma masa kecil, hati-hati dengan trauma masa kecil ya. Hati-hati dengan trauma masa kecil. Nanti ketika ke-trigger sesuatu, pasti itu akan muncul seperti bom waktu. Nah, kalau sudah mengalami seperti itu, biasanya engkau disuruh datang ke psikolog. Psikolog hanya memberikan saran-saran, biasanya dikasih obat tidur, engkau semakin buruk kondisinya. Saya sarankan, eh, pakai nasihat dari surga saja. Datangkan terang, yaitu firman Tuhan. Mulai isi pikiran kita, mulai isi hati kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Ya, apakah ada yang mau kesaksian atau mau cerita atau mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Saya kasih waktu, silakan. Tadi kayaknya ada Pak Rupin tuh izin apa ya? Izin lab atau izin apa? Saya nggak tahu. Silakan, jangan jangan anu ya, jangan sungkan atau malu atau gimana. Ketika engkau menyampaikan sesuatu ini bisa menjadi berkat. Monik, Monik mau menyampaikan sesuatu atau siapa lainnya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Belum. Udah pada tahu, Bu, gitu ya. Atau lainnya? Silakan. Tambah dikit, saya tuh nggak tahu kalau hari ini tuh saya disuruh Mbak Ana ngomong tentang hal ini. Mm-mm. Tapi biasanya kalau ada tugas gitu, biasanya pagi suruh ngalami dulu. Mm-mm. Tadi siang itu saya sempat nangis Mm. karena habis lihat mangga, saudara-saudara. Mm. Buat mangga. Buah mangga. Jadi saya tuh ternyata saya tuh sudah nggak ngerti, ya maksudnya sudah nggak kepikiran bahwa itu bisa jadi salah satu trigger saya akan sakit hati saya sama mama waktu kecil. Mm. Dari kecil itu kalau misalnya orang punya, apalagi orang zaman dulu gitu kan ya, punya beberapa anak gitu kan, biasa ada anak yang favorit, anak yang enggak gitu kan ya. Saya tuh sudah gede sih, maksudnya kayak kalau mau sesuatu biasanya eh, jarang lah dikasih gitu kan ya, dikasih adik saya. Mangga ini termasuk salah satunya, mami aku minta mangga gitu kan. Mama saya kebetulan kadang-kadang tuh jualan buah-buahan gitu kan ya. Aku minta mangga, satu aja kalau udah matang aku mau satu gitu kan ya, satu atau dua. Itu ada satu keranjang penuh, satu peti gitu kan. Tiba-tiba besoknya tuh mangganya nggak ada. Lumi, mangganya mana? Sudah dikirim semua sama adik saya ke Jakarta. Jadi tadi pagi itu saya tuh sudah nggak inget itu, lihat mangga dan pulangnya saya tuh bisa nangis-nangis. Oh ternyata malam ini disuruh cerita tentang panic attack dan trauma. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada ke-trigger sesuatu, biasanya itu Tuhan mengingatkan kita akan peristiwa yang dulu sekali. Karena saya tahu ini lagi musim bersih-bersih. Jadi Tuhan tuh mau betul-betul kita bersih supaya kita bisa uh, bersama-sama naik lah, naik kelas ceritanya. Jadi kalau masih ada sesuatu hal yang bahkan kita tidak ingat, tapi Tuhan tahu bahwa itu masih ada di dalam kita. Kalau saya sudah sembuh, harusnya nggak apa-apa tuh gitu. Jadi terus tadi siang saya pemberesan, Tuhan, ya aku mau sembuh supaya ya bahkan hal yang aku nggak tahu dan aku sudah nggak sadar pun Tuhan masih ingatkan. Iya, iya. Eh, Hari-hari ini Tuhan menginginkan kita memiliki kasih yang sempurna ya. Hari-hari ini Tuhan menginginkan kita memiliki hati yang benar-benar sembuh ya. Ya. Dan nanti Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang itu sebetulnya Tuhan bicara kepada kita bahwa kamu tuh ternyata belum sembuh loh. Ya kan?
Contohnya, si ini hanya melihat mangga saja bisa nangis gitu ya. Eh, saya itu juga saya juga mengalami yang namanya trauma, trauma, trauma apa ya? Saya itu nggak bisa ada orang ngomong marah gitu ya, kencang gitu ya. Nah, eh, hari-hari kemarin itu Tuhan menyingkapkan kepada saya bahwa saya itu traumanya juga belum sembuh. Ya, ketika ke-trigger dengan suami gitu ya, suami ngapa gitu, saya bisa kayak kayak ngamuk gitu loh, kayak ngamuk gitu. Itu artinya bahwa saya itu belum sembuh. Ya, nah Bapak Ibu, eh, hari ini kalau engkau gampang sekali menjadi kayak orang yang gampang sekali ngamuk juga bisa terjadi loh. Itu namanya juga belum sembuh. Ya, engkau masih punya yang namanya luka. Dan setelah saya sembuh dari luka itu, hubungan saya dengan suami itu menjadi sangat manis gitu ya. Saya sudah tidak lagi ketakutan gitu ya. Tidak lagi yang namanya wah nanti jangan-jangan dia begini aja sebentar marah. Nggak ada seperti pikiran seperti itu. Tetapi memutuskan bahwa aku harus mengasihi, aku harus mengampuni, itu menjadi sangat mudah ketika kita memutuskan untuk sembuh. Gitu ya Bapak Ibu. Ini mungkin masalah yang engkau anggap itu ah gitu doang. Jangan ngomong gitu doang. Kalau lukamu nggak kamu sembuhin benar-benar, itu iblis ambil alih di dalam hidupmu. Iblis itu dia sangat licik. Seolah-olah engkau baik-baik saja, tapi sebetulnya engkau di dalam penjara trauma, penjara tidak bisa mengampuni, dan itu sangat fatal. Ya, jadi hari ini saya anjurkan Bapak Ibu ketika membaca firman, lihat sungguh-sungguh, kerjakan sungguh-sungguh, sampai engkau bisa menghafal ayat itu dan melakukan firman tersebut. Yesaya 4 ayat 4, Yesaya 4 ayat 4, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari yang tidak baik. Semua mengalami yang namanya goncangan. Semua mengalami yang namanya kesulitan finansial apapun itu. Ya, ini bukan hari-hari yang baik. Tetapi ketika engkau sembuh, Tuhan ngomong, aku akan datang kepadamu dan aku akan memberkatimu. Aku akan menjadi tudungmu, ya kan? Kemuliaanku akan datang kepadamu. Aku akan menjadi, ini Tuhan yang ngomongin, pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Kondisi keadaan hari ini, goncangan-goncangan itu, engkau aman, tidak mengalami goncangan karena engkau berkata, aku sembuh, aku mau sembuh. Yang lain susah, kamu nggak susah karena engkau udah nyatu dengan Allah yang adalah kasih. Amin. Ya, eh, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini tentang eh, panic attack. Mari saya ajak semuanya sembuh. Apa ciri-cirinya yang orang belum sembuh? Ya, suka ngomongin kejelekan orang tersebut, ya. Terus gabungnya dengan orang-orang yang yang mengalami hal yang sama, terus akhirnya saling ngobrol, mengasihani diri sendiri. Nah, itu.
Mari memakai dasar firman Tuhan supaya mengalami keajaiban dan pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau nanya dan ada yang mau didoakan, silakan. Jangan malu, jangan sungkan. Salam Bu Ana, ya Bu. Silakan. Ya, salam Bu Ana ya. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana Bu kita menghadapi pimpinan yang hanya dia yang paling benar seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu menurut standar dia itu semua salah. Jadi harus ikut dengan dia. Itu yang pertama Bu. Oke. Supaya artinya supaya kita dalam bekerja itu tetap bisa damai dan tidak ada rasa takut untuk menghadapi orang tersebut gitu Bu. Nah, bagaimana Oke. cara itu yang pertama Bu Ana. Yang kedua saya minta doakan nanti karena kan sekarang saya ngajar di SD itu di kelasku tuh ada 4 orang anak yang autis ya Bu ya. Dari tingkat level yang tinggi sampai ada yang disleksia juga. Jadi dia ngomong itu tidak jelas. Kemudian ada yang apa yang kelainan gitu. Dia hanya dunianya sendiri ngomong apa dan banyak ragam. Jadi ada ter, ter teridentifikasi oleh saya itu ada 4 orang yang autis gitu. Kemudian ada anak-anak juga yang memang sulit untuk fokus, jadi yang suka termenung gitu ya Bu. Jadi setiap pagi itu saya memang bilang, Tuhan, tolong saya melayani pada hari ini. Tuntun saya Tuhan untuk melayani anak-anak ini seperti itu Bu. Jadi setiap hari itu saya sambut mereka, saya doakan Tuhan kasih anak ini Tuhan tolong seperti itu Bu. Jadi nanti saya minta doakan yang bagian itu Bu Ana supaya saya semakin mengerti apa saya peka Roh Kudus tuntun saya bagaimana untuk menolong anak-anak itu gitu Bu. Oke. Yang pertama tadi, bagaimana saya menghadapi pimpinan yang suka menyakiti dan semaunya sendiri, ya kan? Iya Dia Bu. berjalan di dalam kebenarannya sendiri, betul ya? Nah, Iya Bu. adalah fungsi ibu sebagai imamat yang rajani, engkau harus lakukan ya. Yang terutama engkau bisa menjadi imamat yang rajani karena engkau sudah mengampuni ya Bu. Itu Iya. mengampuni dulu ya. Oke. Terus bagaimana engkau menjadi imamat yang rajani? Coba dicatat ya. Yang Iya, pertama, iya. ketika engkau berdoa, kamu harus datang ke ruang tahta Bapa mendoakan dia sebagai imamat yang rajani. Yang pertama, engkau aktifkan malaikat Tuhan. Aktifkan malaikat Tuhan dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta pelayanan malaikat Tuhan untuk dikirimkan mempengaruhi kepala sekolah ini untuk dia bertingkah laku seperti yang Tuhan mau. Nanti malaikat itu akan bekerja benar-benar mempengaruhi orang itu di dalam pengambilan keputusannya. Ya, itu sama seperti kejadian Abraham ketika mau mencari menantu, dia menyuruh hambanya. Dan di kejadian 24 itu dibilang bahwa nanti malaikat Tuhan akan menuntunmu menemukan perempuan yang begini. Perempuan itu berasal dari Tuhan. Nah, si hamba Abraham itu berkata begini, Tuhannya Abraham, aku tahu engkau ada hari ini, tuntunlah aku untuk menemukan perempuan jodohnya Iskak yang berasal daripadamu. Tuhan, aku minta tandanya bahwa ini perempuan akan memberikan minuman kepada unta-untaku dan memberikan minuman kepadaku. Pokoknya dia ngomong kayak gitu. Si hamba Abraham itu kan berdoa begitu ya. Ya. Karena kan tadi si Abraham sudah ngomong, nanti dibaca di kejadian 24. Nanti malaikat Tuhan akan menuntun. Nah, dia berdoa, biar aku bertemu dengan perempuan dengan ciri-ciri seperti ini.
Nah, malaikat Tuhan kerja mendorong si Ribkah ya, untuk datang ke sumur, memberi minum kepada eh, unta-untanya, kepada domba-dombanya. Dan si hambanya Abraham ini datang dan memberi minuman juga kepada dia. Nah, itu tandanya terjadi. Berarti apa? Malaikat yang diperintahkan untuk datang tadi mempengaruhi Ribkah untuk datang di jam itu dan bertemu dengan Laban. Itu kan kalau bukan yang ilahi kan nggak mungkin toh Ya, ya betul. terjadi karena engkau berdoa, karena engkau aktifkan malaikat Tuhan. Saya pernah mengalami yang saya kemarin saya ceritakan di eh, grup, salah satu grup ya. Suami saya pernah kepingin kerja itu di BRI Semarang ya. Terus kemudian sudah waktunya mulai pindah-pindahan karena kita sudah punya rumah di Semarang, enak ya kalau rumahnya di Semarang, kerjanya di BRI Semarang. Wah, gimana ya? Mari kita berdoa. Nah, saya praktekkan itu, malaikat. Ayo bikin bos-bos itu tanda tangan untuk memindahkan suamiku ke Semarang. Maka malaikat bekerja mempengaruhi. Dan ketika itu keputusannya kok belum nyampe-nyampe, SK-nya itu belum turun. Padahal itu semuanya sudah pada pindah-pindah. Saya mengaktifkan malaikat lagi. Malaikat, ayo bikin suratnya segera ditandatangani supaya suamiku segera dapat SK pindah. Dan yang pertama aktifkan malaikat, yang kedua mengikat setiap roh-roh jahat yang ada di dalam diri bosmu itu, Bu. Ya, roh-roh jahat, roh-roh kebenaran diri sendiri, roh-roh otoriter. Aku ikat, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu engkau mengikat malaikat yang sudah engkau aktifkan tadi yang bergerak untuk perang melawan roh-roh jahat tadi. Ngerti ya? Itu di dunia roh begitu. Ya. Saya tahu kalian semua sudah ngerti ini. Tapi ketika engkau ketemu dengan masalah, fokusmu pada masalah, lupa bahwa kamu itu manusia ilahi yang bisa menggerakkan, yang diberi yang namanya fasilitas malaikat, dan engkau diberikan otoritas untuk mengikat dan melepaskan. Nah, kadang-kadang karena hatimu sudah terluka, engkau malas mendoakan dia, betul nggak? Iya, betul ya, Bu. Betul ya? Iya, iya. Ngapain saya mendoakan dia, justru supaya ada perubahan, engkau harus berdoa, kan gitu kan? Engkau harus datang menghadap ke tahta eh, sidang ilahi ya, untuk menyampaikan permasalahanmu. Nah, terus apalagi ya tadi eh, yang kedua adalah bagaimana engkau menghadapi murid-muridmu yang hari ini kedapatan ada 4 anak yang mengalami Autis. kecenderungan autis dan lain-lain gitu ya. Iya, betul. Bagaimana engkau mengalirkan yang namanya kehidupan kepada mereka. Iya. Ibu baca di Yehezkiel 47 ya, Yehezkiel 47 itu ayat 1-9 dari bawah ambang pintu mengalir aliran air dari bait Allah, mengalir aliran air. Terus engkau baca di ayat 9 itu ada kemanapun aliran air itu mengalir, makhluk-makhluk di situ hidup, ya kan? Iya. Ibu juga bisa baca di Yohanes itu relate dengan Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ibu tidak bisa mengalirkan aliran air hidup ketika ada selubung sakit hati tadi. Ada sakit hati itu menimbulkan yang namanya aliran kepahitan. Sehingga engkau
useless, tidak bisa berfungsi. Harusnya kalau kamu disebut anak Allah, engkau harus mengalirkan aliran-aliran air kehidupan, membuat anak ini bisa tenang, membuat engkau mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan Yeskiel 47 ayat 1 sampai 9. Engkau bisa mengalirkan ketenangan, engkau bisa mengalirkan kehidupan bagi anak-anak seperti itu. Dan engkau juga bisa mengaktifkan yang ilahi, mengaktifkan malaikat tadi, mengikat dan mengikat dan melepaskan, gitu kan ya? Powerful, ya, Ya, powerful. Jadi kenapa seringkali kita menjadi powerless karena selubung tadi? Engkau terlanjur jengkel, engkau terlanjur marah, maka aliran air yang kau alirkan adalah aliran yang pahit, ya. Oke, oke, paham, Bu. Siap, Bu. dipraktekkan dan Siap, sip, gini, Bu Ana. Bu, jangan menjadikan itu menjadi beban. Jangan, Iya, jangan. Karena gini loh, engkau ditaruh di situ berarti Tuhan melihat kamu mampu, ya kan? ya, amin. Ada sebuah potensi ilahi yang Tuhan lihat atas hidupmu, maka engkau dititipi anak-anak seperti itu, dititipi. Tapi sesungguhnya kan anak-anakmu sehat semuanya. Iya, puji Kamu Tuhan. hanya dititipi. Nah, ketika engkau dititipi, ya engkau kembalikan kepada bosmu yang nitip. Ini gimana sebaiknya Tuhan? Gitu kan? Engkau akan mendapatkan pewahyuan, engkau akan mendapatkan aliran dari hikmat Tuhan itu ketika apa? Hatimu sembuh. Ya, ini hatimu nggak sembuh, luka jengkel terus. Gara-gara kepala sekolah begini-begini, kebenaran diri sendiri. Wah, itu jadi menghakimi kita. Ya, Siap. sementara Yesus itu sekarang dia sebagai siapa? Imam besar agung, bukan hakim. Tapi kenapa engkau menjadi hakim? Kan gitu. Kita jadi hakim gara-gara kita jengkel. Bengkel. Nah, kan Terima kasih, kebalik-balik Bu tanya itu, Ana. lah itu selubungnya Beelzebul itu. Makanya setiap hari saya minta Bapak Ibu berdoa di Efesus 1 ayat 17-18 itu. Buatlah mata hatiku terang Tuhan, supaya aku mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilanmu. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya segala sesuatu yang sudah engkau sediakan. Gitu kan ya? Jadi kan itu doamu setiap hari, sehingga selubung-selubung itu kamu buka sendiri. Nggak usah minta didoakan hamba Tuhan ini tumpang tangan. Kesuwen. Ya, Ya, kelamaan engkau bisa berdoa sendiri. Oke, terima kasih, Bu. terus. Ibu Ya, emang SD-nya sekolahnya memang khusus untuk anak-anak seperti itu kok selalu ceritanya tentang bukan Ibu, dan sekolah umum, sekolah Katolik, cuman sekarang kan peraturan pemerintah sekolah itu sekolah inklusi, jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tidak boleh ditolak gitu loh, Bu. Boleh ditolak. hmm, Jadi kalau dalam level yang masih bisa bergabung dengan sekolah umum tetap dimasukkan. Hanya kadang orang tua bikin itu tuh repot ya. berusaha dimasukkan, dia nggak mau sekolahkan di tempat khusus untuk anak-anak ABK gitu, Bu Ana. Hmm, iya iya iya. Oke, berarti sekali lagi selalu pakai pikiran positif ya Bu. Siap, Bu Berarti Ana, Tuhan siap. melihat Ibu mampu untuk dititipi anak-anak yang punya kasus seperti itu ya. Iya, iya, Bu Ana. Bersyukur aja. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Efesus 1 ayat 17, 18, 17, 18 itu menjadi doamu setiap hari ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya. Efesus 1 ayat 17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hatimu terang itu berarti selubungnya kebuka gitu loh. Kalau selubungnya kebuka kan mata hatimu jadi terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya,
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amen. Amin, amin. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan atau kita berdoa untuk, saya mau berdoa untuk khusus teman-teman yang hari ini engkau merasa engkau ada trauma, sulit sekali untuk mengampuni orang tersebut. Milikilah persepsi dari Tuhan bahwa Tuhan itu mencintai mereka yang menyakitimu. Dan Tuhan itu tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi pertobatan orang fasik. Bagaimana terjadinya pertobatan orang fasik adalah melalui engkau yang dilukai. Bagaimana bosmu yang arogan tadi bertobat adalah melalui engkau yang dilukai itu berdiri sebagai imamat yang rajani. Bagaimana kamu bisa mendoakan supaya mamamu selamat? Mamamu yang selalu membeda-bedakan kamu dengan saudara-saudaramu. Papamu yang selalu main tangan ketika mendisiplinkanmu. Bagaimana mereka selamat adalah Tuhan memakai engkau yang dilukai tadi untuk mempraktekkan mengampuni. Dan lewat engkau yang dilukai, engkau sembuh. Engkau bisa mendoakan mamamu yang menyakitimu, ayahmu yang membuat engkau trauma, bosmu yang memaki-maki engkau. Tuhan memakai engkau yang dilukai itu untuk menjadi imamat yang rajani bagi mereka yang melukaimu. Amen. Itu cara kerjanya Tuhan begitu. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan suamimu lewat seorang istri yang tanpa perkataan memenangkan suaminya karena melihat betapa murni dan salehnya istrinya. 1 Petrus 3 ayat 1-6. Masih ingat ya? Yuk, saya akan berdoa buat kalian yang memiliki trauma. Hari ini Bapa di surga, siapapun kami yang mengikuti Zoom malam hari ini, Tuhan, kami memutuskan untuk mengampuni. Kami memutuskan untuk melepaskan pengampunan atas setiap orang-orang yang menyakiti hati kami, yang menolak kami, yang melukai kami, yang mengatai-tai kami, yang membuat trauma di dalam hidup kami. Hari ini kami memutuskan untuk sembuh di dalam nama Yesus. Kami mengampuni mereka, kami memberkati mereka, dan kami memutuskan untuk sembuh. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan kami. Aku mau sembuh Tuhan. Ngomong yuk sama Tuhan sendiri. Aku mau sembuh Tuhan. Aku mau mengampuni Tuhan. Dan aku menolak Beelzebul itu ada di dalam hidupku. Aku perintahkan engkau keluar iblis yang sudah membuat selubung atas hidupku dari masa kecil sampai dengan hari ini. Selubung-selubung ini terbukalah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, berikan kepada anak-anak-Mu, berikan kepada kami semua hari ini Tuhan. Berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Dan supaya Engkau menjadikan mata hati kami terang ya Tuhan. Jadikan mata hati kami terang agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu Tuhan. Betapa semua sudah Engkau sediakan tentang keberhasilan kami, tentang berkat-berkat kami, tentang kesembuhan buat hidup kami, tentang pemulihan, semua sudah Engkau sediakan Tuhan. Tetapi iblis berusaha untuk menghalang-halangi itu dengan selubung, dengan membuat hati kami sakit, pahit. Tuhan, hari ini kami memutuskan untuk mengerjakan firman-Mu. Kami mau taat dan kami mau mengalami semua berkat-berkat-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami putuskan mata rantai dengan frekuensi di bawah. Semua informasi-informasi negatif kami putuskan di dalam nama Yesus. Kami hanya mau mendengar
kabar sukacita dari surga. Dan hidup kami, pikiran kami, hati kami dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan saja, diterangi oleh firman Tuhan saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Tuhan di masa-masa sulit ini, kami menjadi orang-orang yang dibedakan dan diistimewakan. Tidak mengalami goncangan, sebab kami sudah menyatu dengan Allah yang adalah kasih. Segala sesuatu akan terguncang, tinggal tetap firman-Mu Tuhan. Dan kami menyatu dengan firman-Mu. Dan kami tidak terguncangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah atas-Mu. Haleluya. Amin. 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 Yes. Menang semuanya ya. Kalian semua menang. Harus menang. Dan harus mengalami yang namanya pemulihan dalam segala aspek. Ekonomi, keluarga, anak-anak pandai cerdas, berhasil, terobosan, itu sudah Tuhan sediakan. Jangan mau ditipu sama iblis dengan sakit hati doang. Ya. Amin? Amin. Ya. Ada yang mau kesaksian atau ada yang mau nambahin? Kalau tidak ada, saya close hari ini, selesai. Dan kita jumpa lagi besok pagi di LAI ya. Yang di Jakarta. Kita membahas tentang titik terendah. Bu, kok bahasnya yang enggak enak. Lah memang lagi pada enggak enak kalian itu. Oke. Yuk, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. God bless. God bless you. Ya. Berkati semuanya. Praktek firman ya. Ya, Ibu. Ya, Siap. Bu. Bye. God bless. Bye. Makasih, Bu. Semuanya sehat semuanya. Alami Tuhan. Alami Amin. semua penyediaannya. Alami Amin. pemulihan karena hatimu sudah pulih. Amin. Keluargamu pasti dipulihkan. Amin. Amin. Bye. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Makasih. Ya. Bye. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan,
bersama